Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah From Line ya. Mata kuliahnya Internet Working. Ini materi yang ketiga, bagian yang ketiga gitu. Lanjutannya lagi ya. Oke, yang belum nyimak materi sebelumnya, linknya saya kasih di atas. Oke gitu ya, linknya saya kasih di atas untuk materi bagian yang kedua. Oke, bagian sudah? Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, di materi ketiga, bagian yang ketiga, ini kita praktek lagi. Kita akan praktekkan tentang rute default ya. Rute default ini adalah rute buangan. Bahasanya rute buangan ya, rute buangan bahasanya gitu ya, rute buangan. Apa rute buangan gitu. Nah, kita review dulu ya tentang alur proses routing. Jangan bosen ya. Karena ya yang kita bahas nih routing ya. Kan kita bahas ini yang penting banget nih ya. Nanti di mata kuliah ini ya kita pakai istilah ini aja terus. Makanya nggak bosen-bosen saya langsung review routing gitu ya. Oke, yang jelas routing tidak menyebabkan pusing ya. Jangan sampai ya. Oke. Seperti itu. Nah, kita review dulu tentang alur proses routing. Jadi kan kalau ada paket tuh ya, ada paket masuk ke interface router gitu ya. Masuk ke interface router gitu ya, ada paket masuk ke interface router. Lalu paket ini akan dilakukan fungsi routing gitu ya. Oke, akan dilakukan fungsi routing atau proses routing oleh si router itu begitu ya. Tujuannya ngapain? Tujuannya adalah ingin meneruskan si paket. Di sini terusannya ya. Tujuannya ini akhirnya. Ya, paket forwarding, diteruskan si paketnya ya, diteruskan ke tujuan. Ya, ke tujuan. Itu tujuan akhirnya. Ya. Tujuan akhirnya, ya. Tujuan akhirnya seperti itu. Nah, untuk melakukan fungsi routing tadi atau proses routing, caranya adalah mencocokkan antara alamat IP tujuan dengan alamat network yang ada dalam tabel routing gitu ya. Kemudian setelah itu apabila cocok, yes, maka langsung paket forwarding diteruskan gitu ya ke tujuan. Nah, apabila tidak, maka dilihat apakah ada rute buangan. Bahasanya itu. Apakah ada rute default, bahasanya gitu ya. Ya, kalau ada forwarding gitu ya. Kalau tidak ada baru dibuang gitu ya. Tidak baru dibuang. Nah, seperti itu ya. Biasanya kita nggak konfigurasi ini nih. Biasanya kita nggak config yang default. Ya, biasanya itu. Biasanya kita nggak config yang default. Ya, itu nggak. Biasanya gitu. Jadi kalau ini nggak ada berarti shortcut ya. Jadi kalau tidak ada yang cocok berarti langsung ke sini tuh, langsung ke sini ya, langsung ke sini. Jadi cocok langsung ke sini. Nah, sini. Langsung dibuang paketnya. Gitu ya. Jadi kalau ada rute default ya flowchartnya ke sini dulu tuh ya, ke sini dulu. Jika kalau ada forwarding, kalau nggak ada baru dibuang. Jelas ya? Nah, untuk memperjelasnya kita config lagi. Untuk topologinya masih sama dengan praktik 1, praktik 2 dan praktik 3 kali ini ya. Sama topologinya ya gitu. Jadi yang belum nyimak video tentang materi 3 bagian 2, bagian 1 disimak dulu. Gitu ya. Oke, kita mulai langsung. Nanti ceritanya gini ceritanya dulu ya. Jangan langsung praktik ya, bingung nanti. Ceritanya gini. Kan sebelumnya kita sudah mencatatkan alamat network misalnya 30.0 ini ke dalam tabel routingnya si R1 ya, gitu ya. Caranya adalah dengan manual atau statik begitu kan. Nah, nanti ceritanya nanti kita delete, kita hapus tuh informasi tentang alamat network 30.0 begitu. Ya. Setelah dihapus nanti kan si PC1 nggak bisa ngeping tuh dengan PC2 begitu ya. Sebagai alternatifnya kita berikan informasi yang namanya rute default begitu. Rute default ya. Kan kita gunakan rute default sebagai solusinya ya, seperti itu ke si tabel routing di R1 begitu ya. Jelas ceritanya ya? Kalau jelas kita mulai. Oke, kita mulai. Oke. Kita mulai ya, kita mulai ya. Sebelumnya kalau kita mulai ya, saya sebenarnya kalau mau sebelum mulai itu config dulu ya, menjelaskan perintahnya dulu ya.
Oke. Nanti kita konfigurasinya di sini ya. Kita buat rute default di R1 ya. Kita buat rute default di R1. Nah, saya akan menjelaskan gimana perintahnya sebelum dikonfig gitu ya. Nah, perintahnya gini. Dalam mengkonfigurasi rute default itu kategorinya masih static routing. Ingat ya, masih static routing. Karena masih static routing, maka perintahnya depannya pasti API root gitu ya. Masih API root ya, API root. Oke. Bedanya apa? Bedanya adalah untuk alamat network yang akan kita catat, di sini network address ya, seperti itu. Alamat network tujuan yang akan kita catat atau network remote yang akan kita catat ya. Alamat network yang nggak terhubung langsung yang akan kita catat itu digantikan seperti ini perintahnya atau alamatnya ya, alamatnya maaf ya. Alamatnya gitu itu IP root seperti ini. Jadi alamat networknya diganti 0 semuanya. 0 begitu. Jelas ya? Kemudian nilai subnet masknya sama. Dituliskan bukan 255 tapi 0 begitu. Ya, jelas di sini. Kemudian ini sama, yang ini sama, masih pakai exit interface ya. Exit interface. Kalau yang ini dari R1 untuk menuju ke luar sini ya. Di satu menuju keluar sono ya. Pintu keluarnya ini ya. Ini adalah exit interface gitu ya. Exit interface. Berarti sini interface-nya adalah FA01. Nah, maksud saya itu. Saya jelaskan dulu perintahnya, baru kita config gitu ya. Jelas di sini? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Kita config sekarang. Kita sekarang di R2 ya, di R2. Oke, di R2. Nah, walah, kasih password tadi 1 2 3 4. Ini gara-gara kita tadi konfigurasi telnet ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita di sini ya, show running config. Nanti kita akan menghapus ini. Jadi IP root ini kita hapus ya. IP root ini kita hapus ya, IP root seperti ini. Kita hapus ya, kita hapus gitu kan. Tadi ceritanya kita hapus kan. Masih ingat ceritanya tadi kan? Oh ini ya, maaf, bukan ini. Slide-nya salah. Ini ya. Nanti ceritanya kita hapus nih. Ini kita hapus. Oke, kita hapus. Ini kabel kita hapus. Gitu. Caranya adalah gini lawannya. Enaknya pakai tracer ini loh. Jadi enaknya ini. Perhatikan enaknya. Blok kita copy. Ya, kalau router asli nggak bisa copy gini. Kemudian kita paste ya, paste. Kemudian yang depannya kita tambahin no, udah. Itu artinya delete ya, udah no IP root gitu ya. Itu delete itu. Ya, itu delete. Wah, saya salah ya. Harusnya yang di delete adalah yang 30 gitu ya, dan posisinya harus di R2. Kacau lah saya. maaf. Berarti saya masukkan lagi ya. Maaf ya. Ini saya salah, kurang konsentrasi ya. Di R1 ya, di R1. Maaf, harusnya di R1 ya. Kita hapusnya. Kok di R1 bener kata dia? Di R1 R2 menghapus ini. Iya, di R1 ya, benar. Kita menghapus 30 di R1. salah. Maaf ya, di R1. Oke, mohon maaf. Sama ya. Show running config. Nah, seperti itu. Nanti kita akan hapus ini ya. Yang upgrade ini ya, kita akan hapus. Kita copy seperti biasa. Yang tadi saya lakukan, yang salah tadi. Oke, seperti itu. Jangan di sini. Oke, jangan di sini. Oke. Jangan buru-buru. Oke, mana dia? Jangan buru-buru di sini, tapi di mode privilege ya. Oke, seperti itu. Baru no di depannya, kemudian paste. Seperti itu ya. Nah, maksud saya di R1. Maaf salah ya. Kemudian kita cek tabel routingnya, show IP root ya. Nah, hilang kan? Nggak ada gitu. Nggak ada. Artinya apa? Artinya nanti kalau PC1 ingin ping ke PC2 atau PC1 ingin paket PC2, nggak akan diteruskan oleh si R1 begitu. Diblok atau dibuang, maaf, bukan diblok, dibuang oleh si R1 paketnya begitu. Ya, kita coba cek dari PC1. Dari PC1 coba kita ping ke ini ya, ping ke PC2 deh ya. Kita coba ping ke 192.168.30.10 gitu kan. Gak akan bisa, nggak ada jalurnya ya, nggak ada informasinya. Jadi destination host unreachable begitu. Destination host unreachable, gitu ya. RTO lagi ada satu. Nah seperti itu. Destination host unreachable.
Harusnya sih satu informasi ya. Reachable. Nah, satu informasi. Nah, harusnya ini destination reachable. Ya, nggak ada informasinya, nggak ada jalurnya, begitu. Ya, oke. Sekarang kita akan menggunakan alternatif rute default. Jadi di R1 kita pasang rute default. Caranya gimana? Sama di mode privilege, kita perintah IP root yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini ya IP root 0000 gitu ya. Oke. Jadi seperti ini. Ini seperti ini. 0000 begitu nilai networknya, serialnya sama 0000 begitu. Kemudian isi interface-nya FA01 ya, sesuai dengan topologi ya. Jadi FA01. Nah, sudah gitu aja. Kalau kita lihat isi tabel routingnya, nah ini ada tambahan nih, S star. S static tapi yang star ini kandidat default. Jadi ini adalah rute default gitu. Tandanya ini 000 0 gitu ya, /0 gitu. Oke, jelas sampai sini. Sekarang kita buktikan. Kalau tadi nggak bisa ngeping gara-gara nggak ada rutenya, informasinya. Sekarang juga sebenarnya nggak ada informasi tentang alamat network si PC2 ya, yang digunakan oleh PC2 30.0, nggak ada kan di R1. Bisa kita buktikan nggak ada kan 30.0. Mana di R1 ini nggak ada kan 30.0, nggak ada. Harusnya kan dibuang tuh. Tapi gara-gara ada rute default nanti bisa diteruskan begitu. Kita buktikan ya. Kita buktikan di B1 kita ping lagi sekarang ke 10. Nah, bisa kan? Bisa kan? Bisa. Jadi flowchart ini tadi terbukti tuh ya. Flowchart ini terbukti. Jadi kalau tadi kalau tadi tidak ada rute default berarti ke sini kan, kayak yang hijau ini kan. Nah, langsung dibuang gitu. Tapi kalau ada rute default, ini tunggu dulu, kita hapus. Jadi ini nggak ke sini tapi ke sini flowchartnya. Lihat dulu rute default, ada baru forwarding gitu. Oke? Jelas ya? Nah, itu tadi pembahasan kita tentang rute default dan prakteknya gitu ya. Oke, semoga bisa bermanfaat materi yang diberikan kali ini. Materi kali ini tentang konfigurasi rute default gitu ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.